Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Edo Marido, masih dengan channel Cak Encuk yang isinya video-video nggak jelas. Oke Lur, kali ini aku mau bikin video review ya. Video review tentang motorku ini, Marsha, yang merah bikin mesra, Fiction Old tahun 2013 Lur. Dimana itu fiction keluaran generasi kedua Lur ya. Oke, kita bahas sambil jalan. Weh, ya, jadi ini tadi itu sebenarnya San Mori lur sama teman-teman. Ya, teman-teman biasanya itu ya. Cuman entah kenapa kok lagi males buat ngevlog ya. Apalagi dual vlog sama Mas Wai tadi juga. Tadi ada Mas Wai juga sih, tapi dianya juga katanya gak mood Mas kayak dual vlog. Ya akhirnya ya aku juga gak mood juga sebenarnya sih karena apa ya? Rencananya tadi itu kan ngevlog pas pulangnya gitu loh. Cuman kok keenakan nongkrong gitu ya, jadi kok akhirnya nggak dapat moodnya gitu loh buat ngevlog gitu loh. Jadi ya akhirnya setelah pulang ini tadi aku ngevlog sendirilah sekalian ya pengen aja bahas-bahas motor ini, kan nggak pernah aku bahas motor ya. Ini pembahasanku ini dari segi pengalamanku aja lah lur, selama 74 tahun pemakaian loh. Jadi motorku ini Marsha ini ya, ini dibeli tahun 2013 lur. Jadi ini fiction old generasi yang kedua yang lampunya udah bentuk diamond itu yang segitiga ya. Jadi atasnya yang lampu bulat itu lur. Ya, yang ku bahas kali ini tuh ya tentang pemakaian gitu ya. Jadi selama 7 tahun ini pemakaian fiction old ini ya sebenarnya itu cukup-cukup nyaman aja sih karena aku sendiri juga nggak ada pergantian part-part modifikasi yang sampai ganggu kenyamanan berkendara gitu ya. Cuman setelah 7 tahun ini itu mulai timbul ya bisa dibilang itu apa ya, kerusakan ya tapi sebenarnya ya anggap aja kerusakan gitu alur kerusakan yang cukup wajar gitu, relatif wajar dengan usia yang sudah dibilang itu cukup lama ya. Jadi yang pertama itu tenaga lur ya, tenaganya ini ya lama-lama pastinya menurun lah ya, namanya juga mesin buatan manusia kan ya. Jadi waktu awal-awal dulu itu mungkin top speed itu bisa lah sampai kalau ya katakanlah 110, 115 gitu mungkin masih bisa ya. Cuman akhir-akhir ini sebelum aku niat untuk review ini, itu aku coba untuk top speed itu ya nggak nyampe 100 lur. Bisa ya antara di kisaran 90 sampai 95 itu hampir-hampir gitulah. Ya untuk top speednya memang menurun ya, jadi di kisaran 90 sampai 95 ya. Itu udah kesannya kayak maksa banget gitu lur. Lalu untuk mesin itu kondisinya standar ya, standar nyel, nggak ada pergantian atau modifikasi apapun di part mesin. Cuman ketika usia 4 atau 5 tahun yang lalu itu ya, jadi masuk tahun-tahun keempat atau tahun kelima itu kalau nggak salah, itu udah ganti kampas kopling lur. Jadi kampas koplingnya itu udah mulai aus di usia keempat kalau nggak kelima, itu aku kurang ingat secara detail itu ya. Jadi untuk kampas kopling udah itu aja sih yang sekiranya itu part yang diganti perihal soal part mesin ya. Untuk yang lainnya standar lur ya, untuk apa ya, nggak ada modifikasi kayak ECU atau lain-lain itu nggak ada lur. Lalu untuk frekuensi pemakaian ya aku bisa dibilang itu relatif gimana ya, nggak terlalu berat-berat banget ya untuk
pemakaiannya motor ini ya, karena yang tiap minggu itu dalam 1 minggu ya, 6 hari itu rutin, mungkin bisa dibilang rata-rata satu harinya itu bisa mencapai ya 5 kiloan lah ya, karena jarak dari kos-kosan ke tempat kerja itu nggak sampai 2 kilo lur. Itu kalau pulang pergi kan 3 kilo ya, bisa dikatakan gitu. Terus untuk malamnya itu mungkin ya ngopi-ngopi dikit itu nggak terlalu jauh-jauh amat sih, cuman di sekitaran tempat kos gitu juga. Jadi terus untuk keluar-keluar kalau mau jalan-jalan kemana gitu juga jarang lur ya, karena aku ya suka di kos aja gitu atau di warung kopi. Lalu kalau untuk ngevlog-ngevlog gini ya, itu hari Minggu bisa dikatakan dibikin rata-rata mungkin oke dibuat 4 kilo aja, sorry, 40 kilo pemakaian kalau hari Minggu atau hari libur. Jadi bisa dikatakan setiap harinya itu rata-rata 5 kilo, kalau dalam 1 minggu itu 6 hari itu 30 kilo ditambah 40 kilo ketika hari Minggu, jadi 70 kilo ya. Mungkin ditambahin 10 kilo misalnya ada kurang-kurangnya untuk pembulatan itu jadi 80 kilo ya. Anggap aja 1 minggu itu 80 kilo. Untuk pemakaian dalam 1 bulan dibikin gampang aja 4 minggu ya, itu jadi ketemunya 320 kilo lur. Itu pemakaian standar rata-rata lur ya motorku ini selama kurang lebih hampir 7 tahun ya, gampangannya gitulah. Lalu untuk pergantian oli lur ya, itu aku rutin pakai hitungan durasi waktu lur. Jadi aku tuh 1 bulan sekali ganti oli, karena aku sudah sempat hitung rata-rata pemakaiannya itu ya rata-rata segitu itu tadi, sehingga bisa dibilang 300 kilo itu aku baru ganti oli ya. Cuman pastinya itu aku 1 bulan loh, 1 bulan itu ganti oli. Ini aku sebelumnya aku pakai oli Shell Advent AX7 itu yang 10W30 kalau nggak salah ya. Kalau misalnya keliru nanti diralat di video lur ya, pakai tulisan gitu aja. Cuman kalau untuk tanjakan kayak main-main ke Cangar gitu masih mumpuni lah, masih bisa ngimbangin sekelas motornya Mas WR15 V3, motornya Verlangga CB150, atau mungkin ada punyanya Hard Fiction R, itu ya masih ngimbangin lah kalau main-main ke Cangar, tanjakan Cangar. Walaupun kondisi solo riding atau boncengan itu masih kuat ya, masih relatif mampu gitu loh, nggak sekedar bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jadi kondisi di tanjakan itu masih normal loh ya, masih jos lah pokoknya. Itu kembali lagi, tanjakan itu nggak sepenuhnya faktor kendaraan ya, juga faktor joki itu mempengaruhi juga loh ya. Jadi kalau aku main ke Cangar itu hampir nggak pernah ada masalah sih. Hanya beberapa kali itu kopling sempat selip, itu karena kondisi oli lama loh ya, yang sekiranya 1 minggu kemudian harus ganti oli. Itu aku paksa main ke Cangar, waktu turun itu ternyata selip lur. Ya setelah konsultasi di beberapa montir ya, termasuk montir bengkel resminya Yamaha, itu bilang kalau kinerja ini menurun sehubungan dengan beberapa part dalaman mesin itu udah mulai ngerak ya, walaupun nggak sampai rusak-rusak banget atau nggak sampai keraknya tebel-tebel banget, karena juga apa namanya nggak sampai ada keluar asap putih lur ya, nggak ada oli masuk ke pembakaran. Itu ternyata itu bilangnya itu lur, mulai muncul kerak termasuk kayak di klepnya, lalu di stang sehernya. Jadi dan itu nggak sampai, belum bisa dibilang kerusakan yang cukup fatal ya, karena motor juga nggak sampai keluar asap putih, juga kinerja juga nggak pernah kayak mogok tiba-tiba, atau terus ya rewel-rewel di jalan gitu, hampir nggak pernah sih ini lur. Selama ini menemani perjalanan ini ya cukup pengertian lah dia.
Oh iya, aku lupa kalau ternyata ini juga pernah ini lur, silnya radiator itu, sil untuk cairan pendinginnya itu sempat pernah bocor lur. Itu kira-kira 1 tahun yang lalu. Itu jadi air radiator itu sampai masuk ke oli lur, nyampur sama oli mesin. Jadi dia ngikutin putaran mesin itu lur, campur sama oli sampai waktu itu oli itu warnanya sampai hijau ya, hitamnya oli campur hijaunya air radiator gitu ya. Dan itu bikinnya sering terjadi overheat. Itu cuman nggak sampai lama dan nggak sampai menimbulkan kerusakan yang cukup fatal sih. Itu solusinya itu ya, termasuk emang ganti seal ya pasti. Lalu untuk mesin sementara waktu itu dalam waktu 1 minggu dikasih oli yang murah-murah aja. Waktu itu aku disarankan untuk pakai oli mesran, dan itu emang aku pakai oli mesran akhirnya, karena tujuannya untuk bilas air radiator itu tadi loh. Air radiator yang sebelumnya udah kecampur ke mesin itu dibilas pakai oli mesran, baru setelah 1 minggu ditap lagi untuk membersihkan, baru dikasih oli yang benar, balik ke olinya emang sebenarnya apa. Ya kalau lalu untuk pergantian kampas rem apa lain sebagainya itu ya hitungan wajar ya, relatif tergantung penggunaan masing-masing, nggak bisa dijadikan patokan lur. Kalau kampas rem cakram atau kampas rem tromol belakang itu, seingatku sih kalau kampas rem belakang itu udah pernah ganti sekali atau 2 kali ya, lupa sih pastinya lur. Cuma aku pernah ganti udah kampas rem belakang. Lalu ada satu kendala lagi itu dari sektor kemudi lur ya. Ini tuh ya mungkin ada yang bilang kalau hampir semua fiction itu gangguannya sering di komstirnya ini, kones yang ada di sini nih lur. Katanya itu ada yang bilang itu karena sampai bunyi klotok-klotok gitu itu lur, kayak naik kuda pak. Sampai ini tuh kerasa kayak kemudi itu agak berat gitu ya, oleng. Cuman ketika aku pernah untuk setel komstir itu udah normal, cuman masih oleng kayak gitu. Itu ada yang bilang juga bisa jadi itu dari sekoknya bisa trouble, atau mungkin dari asnya roda depan, kelakernya itu udah mulai aus atau gimana itu. Sementara ini memang belum sempet aku ngecek ya, karena jadi masih terasa ini lur, kalau dipakai riding kayak gini nih masih terasa, cuman karena udah biasa ya, karena udah tiap hari dinaiki disayang-sayang gitu. Ya mungkin cukup itu aja ya, sekedar aku review pemakaiannya Vision Old ini ya. Untuk part-part lain aku modifikasi hampir nggak pernah menyentuh sektor mesin lur, sehingga untuk kinerja itu tadi benar-benar asli dipengaruhi sama part-part bawaan pabrik, dan juga untuk penggantiannya kayak kopling, kampas kopling, atau juga per-pernya itu juga masih ori semua ya. Ya mungkin sampai di sini aja ya aku review Marsa ini ya. Jadi kalian jangan lupa di like dulu videonya kalau memang kalian suka, kalau nggak suka jangan diapa-apain. Lalu jangan lupa di subscribe lur, biar nggak ketinggalan video-video yang kadang kocak dari Cak Enco. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenang, ojo baper.